Oke guys, kali ini lanjut ke part 2. Dan ini udah sebagian pengerjaan udah selesai ya. Dan ini bagian bloknya udah terpasang. Dan saya mau sedikit melakukan penjelasan ya agar lebih paham. Nah, jadi setelah bloknya dipasang dan bagian manifold sudah kita pasang, dan karbu sudah kita pasang ya. Nah, jadi untuk bagian piston saya mau kasih lihat, ini untuk bagian panahnya itu harus di bagian bawah ya guys, untuk panah ya. Jadi kalau motor Force One ZR itu panahnya itu tandanya ke bawah, jadi jangan sampai salah ya saat melakukan pemasangan. Kalau salah, ring sehernya itu bisa patah, karena kalau terbalik ring sehernya itu pasti sambungannya itu bisa menabrak lubang exhaust pembuangan knalpot ya. Nah, jadi itu harus perhatiin. Jadi ingat, kalau pasang ring seher alias piston ya, jadi posisi tanda panah itu di bagian bawah kayak gini. Nah, terus untuk bagian head kita standar ya, tidak dipapas. Nah, jadi seperti itu. Dan sekarang kita mau lanjut untuk pemasangan rumah kampas kopling ya, Suzuki FR ya, modifikasi di motor F1 ZR. Nah, jadi sekarang untuk tips cara ngakalin rumah kampas kopling. Ya, jadi untuk melakukan pemasangan kampas kopling Suzuki FR di rumah kampas kopling Force One ya, jadi untuk melakukan penggerendaan di bawah kaki-kaki ini biar pas kayak gimana, dan caranya gimana biar rapi ya. Nah, jadi biar sela-sela yang di sini juga muat ya. Kalau untuk dipasang langsung kan kakinya terlalu gede, nggak muat, jadi harus digerendal dulu bagian kaki samping ini ya sampai pas untuk melakukan pemasangan. Terus bagian gerenda kaki yang panjang kayak gini, nah kita masukin dulu kayak gini ya. Tapi sebelum melakukan penggerendaan kaki ini, maka kita harus paskan dulu kayak gini. Oke, nah jadi langkah berikutnya baru kita gerenda di bagian pinggiran ini agar kaki-kaki yang di kampas kopling bisa masuk. Oke, teman-teman bisa simak cara saya melakukannya. Rekam aku mau gerenda ini nih. Nah, jadi minta teman rekamin dulu cara melakukan penggerendaan kaki rumah kampas kopling Force One ZR.
seret itu kampas sih susah apa bergerak ya. Tarik mundur itu nggak pas ya. Jadi kita lanjut belajar lagi. Oke, jadi seperti ini pas ya guys. Oke, jadi rumahnya udah pas untuk kita gerenda ya. Nah, jadi lanjut tinggal pemotongan bagian kaki-kaki kampas kopling yang berlebihan seperti ini. Jadi ratain dengan permukaan dengan rumah dinding ini ya. Jadi harus pas. Nah, jadi seperti itu. Jadi cara ngegerenda kaki ini biar agak rapi, rata. Itu caranya seperti ini guys. Nah, jadi seperti ini caranya. Cara ngegerindanya seperti tadi ya. Jadi biar rata kayak gini, bulat ya. Nah, semuanya itu dipotong sampai rata ya. Buang semua ini. Jadi seperti ini terus. Nah, jadi karena biar nggak terlalu panjang videonya, saya skip dulu sampai selesai pemotongan dan saya lanjut pemasangan. Nah, oke sobat, jadi untuk bagian
rumahnya kayak tadi kita udah gerinda ya. Terus untuk bagian kaki-kaki kampas tadi udah digerinda rata ya, semuanya ukuran yang pas. Nah, jadi kalau gerinda kayak tadi itu menghasilkan lebih rata semua, seimbang ya, jadi nggak ada yang panjang pendek. Terus setelah ini dipotong, jangan lupa untuk bagian permukaan yang habis gerinda, sampingnya ini dirapin lagi dengan gerinda seperti ini ya, digerindain lagi seperti ini agar untuk yang posisi yang agak lebar setelah dipotong ini nggak mengganggu sudut yang lainnya, jadi nggak mengganggu ya, biar agak rapi juga, kanan kirinya nggak nyangkut ya. Pokoknya dirapin lagi lah setelah dipotong dan sampingnya dibersihin lagi. Oke. Nah, terus untuk yang bagian pelat yang di dalam ini disaranin dipotong, karena kalau nggak dipotong ini kampasnya nggak bisa masuk guys, jadi akan mentok seperti ini ya. Jadi wajibkan potong. Jadi untuk per yang di sini udah nggak berguna, nggak perlu dipakai. Jadi semuanya nanti seperti ini rata semua ya, seperti yang di depan. Jadi untuk kaki-kaki yang bagian per ini dipotong aja semua. Nah, baru tinggal dipasang seperti biasa. Oke, kita tinggal potong ini. Nanti dikasih. Hai. Ini apa? Hah? Tahu? Mau minta mesin boy? Iya, apa ya? Apa? Bocoran. Tadi ada yang ngebangun. Nah, buang kakinya nih. Nah, oke, jadi untuk kaki yang di plat ini tadi udah dipotong ya, jadi rata. Jadi biar tidak mengganggu saat pemasangan kapas kupling ya guys. Jadi biar tidak ganggu kapas ini. Terus kita lihat juga di bagian rumah kapas ini, jika permukaan ini ada yang cekung, disaranin digerinda ya, biar rata sama yang di bagian tengah ini, biar rata sama di sampingnya. Biar posisi kampas itu enggak selip juga ya, biar enggak bergantungan, biar dia posisi akan itu pas. Jadi kalau untuk yang kayak gini cekung itu berarti rumah kampas ini udah agak aus, tapi nggak apa-apa, tinggal digerinda dikit ya permukaan samping.
Nah oke, jadi kayak gini. Jadi kalau untuk permukaan bibir yang cekung, sebaiknya digerenda. Dan sini juga digerenda ya, dalamannya. Yang jelas biar rata, tidak cekung-cekung lagi bagian pertepiannya, agar kampas kopling saat dipasang tidak berjantungan ya, jadi nggak slip. Oke, jadi udah beres, tinggal melakukan pemasangan rumah kampas kopling. Ya. Nah oke guys, ini bagian rumah kampas kopling udah dipasang ya, tinggal dikencangin baut. Dan saya akan melakukan pemasangan kampas kopling ya. Jadi sengaja saya untuk lanjut di posisi untuk rekaman yang berikut ya, pemasangan kampas kopling ya dari rumah kampas kopling. Nah jadi tinggal ini kita kencangin lagi bautnya. Dan di sini kalau saya mengencangkan baut bagian dari sini menggunakan kunci jentik ya. Nah, jadi tinggal kencangin ini. Oke, seperti itu. Nah, jadi tinggal langsung pemasangan kampas kopling. Oke. Nah, di sini kampas kopling dan pelatnya saya akan tunjukin gimana cara pemasangan dan pemasangan bar kopling juga ya. Simak terus video saya. Jangan lupa membantu tekan tombol subscribe yang bagi belum melakukannya. Nah, jadi sebelum melakukan pemasangan kampas kopling, di bagian kampas kopling ini harus dibasahin ya, biar saat hidup kampas koplingnya tidak cepat rusak ya. Oke, seperti ini, dibasahin permukaannya. Dan yang kedua, yang pertama tadi kampas kopling dulu, dan yang kedua pemasangan kampas plat ya. Dan untuk pasangan bagian plat kampas kopling ini ada dua arahan ya. Jadi di sini jangan sampai keliru untuk pemasangan kampas kopling dan plat ini. Dan untuk posisi yang lebih rata itu permukaannya itu menghadap keluar ya. Jadi kalau yang agak cembung itu bagian arah hadapnya ke dalam. Oke. Jadi sekali lagi yang bagian agak rata itu menghadap arah luar ya, bagian bak kopling luar ya. Nah yang cembung itu bagian dalam. Oke, posisi itu platnya kasih gigit kayak gini, jadi yang agak rata itu bagian luar ya. Oke. Dan untuk bagian kaki-kaki pemasangan kampas kopling, plat yang agak lebar ini itu menghadap yang ada titik-titik kayak gini tuh. Ya, yang setiap ada sudut-sudut kayak gini itu menghadap bagian yang ada apa namanya, kaki-kaki plat ini ya, seperti ini. Nah seperti itu. Dan lanjut basahin lagi kampas koplingnya. Dan lanjut yang kedua tetap sama seperti tadi saya jelaskan, yang agak rata itu menghadap luar ya guys. Oke. Semoga hasil boarding semi kita menghasilkan hasil yang bagus dan puas untuk konsumen kita. Basahin dulu semuanya. Jadi teman-teman simak terus dari konten kita kali ini yang berbeda ya dari sebelumnya. Kalau kali ini kita bikin konten yang untuk
motor biar enak tarikannya dan tidak loyo dan tidak boros BBM. Pasti teman-teman penasaran dengan apa hasilnya, jadi tonton terus, jangan di skip. Semoga hasilnya memuaskan. Nah, oke, kita lanjut terus pemasangan kampas kopling dan plaknya, jangan sampai salah ya teman-teman. Untuk kampas kopling tetap dipasang 5 keping ya, 5 keping. Jadi seperti biasanya. Dan untuk yang terakhir, plak yang terakhir taruh di bagian tengah sini seperti biasa. Walaupun ini udah nggak ada sudut-sudut per, tapi kita pasangnya tetap seperti standar ya. Oke. Oke, jadi pas. Dan untuk bagian tutup ini ya, kampas kopling kalau F1 Jet Air itu sih setahu saya dia nggak ada letak kaki yang harus dibalik bolak-balik ya. Beda sama Air King. Kalau Air King nggak bisa sembarangan, dia ada titik tertentu yang bisa pas untuk dipasang di bagian kaki 4 ini ya. Oke, nah, jadi lanjut tinggal melakukan pemasangan tutup ini. Kalau pas tinggal kasih fair. Dan untuk fair, saya karena nggak ada ring yang saya maksud kemarin, nggak ada ring yang topi, jadi dengan cara saya menjepitnya menggunakan tang seperti ini, dikecilin dikit bagian kepalanya agar posisi baut yang untuk 8 di depan ini pas ya seperti ini. Oke, nah jadi usahain seperti ini rapat, jadi nggak perlu pakai ring juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya kalau ada ring lebih enak ya guys. Jadi saat pemasangan topi menahan, jadi dia nguncinya juga pas, jadi nggak, darnya tuh lebih agak rata lah mesinnya ya, nggak bengkok-bengkok ya. Tapi usahain juga ini dengan akalin kayak gini ya cukup baik lah. Jadi untuk pemasangan bagian per smash yang nggak ada ring yang topi, boleh dengan cara dikemin dulu ini, dikecilin dikit kepala depannya ya. Yang untuk bagian belakang itu nggak usah dikacau, biarin aja, cukup bagian depan aja. Untuk yang bagian kepala baut seperti ini ya, dijepit pakai tang dengan cara seperti ini ya. Jadi jepit seperti itu sampai bulat, dikira udah pas. Nah seperti ini baru kita pasang. Jangan usahain memasangnya secara hati-hati, lihat baik-baik. Kalau kira sangkut diperbaiki dulu ya. Oke, ini channel masuknya nggak seret, tinggal pasang baut seperti biasa. Maksud saya kalau nggak ada ring yang topi itu kadang saat pemasangan di bagian kepala baut agak sedikit sulit ya, karena letaknya tuh agak lari-lari gitu ya. Kuncinya udah rusak, lanjut aja terus pakai obeng 5.
Karena ini sedikit tergeser, kita pasin dulu, jangan buru-buru, biar saat nanti udah kencangnya semua tidak terjadi kendala yang kurang enak ya. Oke, kita pasin dulu, kita kencangin lagi bosnya. Oke, lanjut. Untuk per udah saya kecilin semua ya, jadi kita pasang agar tidak lebih lama menunggu, agar enak juga saat melakukan pemasangan, tidak ada gangguan. Oke, tinggal kita pasang lagi. Di konten Ferry Suka-Suka, saya akan berbagi ilmu tanpa harus dirahasiain. Saya berbagi ilmu dari awal sampai akhir, biar teman-teman juga dapat pengalaman yang pemula yang ingin motornya enak seperti apa solusinya. Di sinilah konten Ferry Suka-Suka yang secara detail, tanpa settingan, tanpa hoax, tapi bisa lihat sendiri hasilnya nanti. Jadi kita bikin konten itu enggak cara hal-hal yang enggak benar ya, istilah tuh enggak setting-settingan gimana lah. Jadi berbagi ilmu, saling cari pengetahuan ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin motornya enak, solusinya apa aja ya, di sini konten Ferry Suka-Suka berbagi tips-tips ya untuk teman-teman yang ingin motornya enak ya. Jadi semoga aja puas dengan konten Ferry Suka-Suka. Jangan lupa dukung channel Ferry Suka-Suka dengan subscribe yang bagi belum subscribe, dan tekan tombol notifikasi lonceng agar dapat notifikasi video baru dari Ferry Suka-Suka. Kita cari kunci T8 biar enak kunci ini. T8. Oke, lanjut menggunakan kunci T aja biar kuat ngecengin bautnya. Jangan juga kenceng-kenceng amat, sesuai kekuatan dari baut dalam aja ya. Nanti kalau kuat nanti patah lagi bautnya. Oke, tinggal kencengin. Dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Apakah motor ini bisa lonceng di kodok? Konten yang secara detail berbagi pengalaman. Terus untuk bagian setup ini, gigi itu menghadap sebelah kiri guys, karena itu posisinya untuk menarik setup ini. Oke, kita lanjut pemasangan bak kopling. Sebelum melakukan pemasangan, cek dulu bagian dalam apakah ada yang tersisa di dalam, kita bawa ke komputer lagi. Oke, tidak ada yang lain. Jika teman-teman puas dengan konten Ferry Suka-Suka, boleh membantu menekan tombol like dan di-share untuk teman-teman yang lagi butuh tips-tips untuk motor Revan JR-nya agar enak dan untuk pagi harian itu nyaman ya. Nah, jadi kita lanjut lagi nih. Mohon maaf jika di video saya ini ada yang kurang menarik, maklumin karena saya juga masih YouTuber pemula ya, bikin konten yang mungkin masih agak kurang luas wawasannya untuk cara berbicara gimana, entah bagaimana ya. Ya semoga aja teman puas dan maklumin jika ada kurang dari konten saya ini. Itu boleh kasih saran atau kritik ya.
Nah oke guys, jadi untuk pemasangan bak kopling dan oli udah kita isi ya. Dan untuk penggantian gaspol udah saya ganti juga ya. Jadi untuk gaspol itu takarannya itu 1,5 ya. Jadi 1 bungkus setengah maksud saya ya. Untuk gaspol standar yang kuning 1,5 aja cukup, biar suara nggak tahu sumbang ya, biar agak garing-garing dan bersih suaranya. Dan untuk bagian filter udara, dalamannya bagian busa, yaitu saya lepas ya, karena untuk motor spek porting harian ataupun yang semi-semi itu wajib dilepas saja filter udara yang bagian busanya itu untuk Volkswagen Jet Air ya, biar tidak menghambat untuk udara yang masuk juga ya. Yang jelas yang penting biar sering-sering bersihin saringan udara juga, biar tidak terjadi kotoran yang masuk ke karburator ya. Nah jadi sebelum menghidupkan kita jelasin dulu dikit ya. Nah untuk bagian karburator itu bagian main jet saya menggunakan yang Air King ukuran 90. Kalau pilot jetnya menggunakan yang standar F1 Jet Air ya, nggak dirubah ya, cuma mengganti main jet yang standar Air King yang ukuran 90. Nah oke, dan sekarang kita cek suaranya dan saya akan menghidupkan. Tekan dulu kameranya dan lakukan penyetingan ulang karburator dan kita hidupin. Kalau gagal sedikit dan nampak juga ada dekat. Kecil berapa? Sedikit bentar. Ya.
Nah oke guys, ini motor udah saya tes. Dan bagian karburator ini kayaknya jarumnya mau disetting lagi, agak kurang pas masih ya. Karena tadi pas penggantian jarum spoiler itu nggak dites dulu ya. Jadi sekarang kita mau bongkar karburatornya. Di sini kelihatan banget embun, karburator dingin, jadi keborosan. Jadi ini mau kita setting lagi karburatornya. Saya buka bentar ya. Jadi mencoba penggantian jarum spoiler dalam ukuran apa yang pas di karburator ini ya. Ya performa motornya lebih enak lagi, karena untuk motor sih udah enak, tinggal di bagian itu karburator aja di dalam. Oke, kita motor. Jadi di sini tinggal penyesuaian jarum spoiler, setting ulang biar tenaga jambaknya lebih enak lagi dan napasnya panjang, nggak loyo. Pas saya melakukan percobaan tadi, di bagian tarikan awal itu masih agak lambat naik ya. Itu karena kan jarumnya keborosan ya. Jadi perlu disetting ulang lagi bagian jarum dalam yang mana jadi pas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri karburatornya ngembun, dingin ya, berkeringat, padahal cuma makainya deket doang, nggak jauh dan nggak terlalu lama ya. Nah jadi kalau kayak gini tuh karburatornya keborosan, jadi perlu setting ulang. Jadi kalau udah kayak gini, berarti jarum main jetnya minta dikecilin lagi. Coba pakai yang standar converter aja nih, kira-kira seperti apa cocoknya ya. Jadi harus ditakarin sesuai spek mesin, dan karburator harus menyesuaikan untuk kebutuhan mesin ya. Jadi karena membran juga udah kita akalin kan, jadi harus semuanya harus sesuai. Kalau nggak sesuai pasti motor juga ngempos, kurang spontan ya. Oke, tinggal buka semua karburator dan kita lihat. Oke guys, jadi karburatornya tuh udah kita pasang kembali ya, dan udah kita atur ulang jarum-jarum dalam. Nah jadi kali ini kita mau coba setting ulang lagi karburatornya dan kita hidupkan motornya. Oke, ya teman-teman nyimak.
Oke, jadi ini kalau yang saya rasakan, ini motor juga udah cukup enak lah ya. Karena jalannya nggak mendukung ya, karena jalurnya terlalu rame orang, agak padat. Jadi saya nggak begitu berani buka gas. Yang jelas ini motor udah lebih enteng dari sebelumnya. Ya, tinggal kita serahkan yang kepada ownernya. Semoga aja ownernya puas dan untuk perubahan motornya ya. Oke, terima kasih. Sekian dari channel Ferry Suka-Suka. Semoga teman menikmati konten dari Ferry Suka-Suka. Terima kasih banyak. Jika teman-teman menyukai video dari saya, jangan lupa untuk mendukung dengan tombol subscribe dan tombol like ya. Terima kasih banyak. Salam Ferry Suka-Suka.